Baik, jadi freelancer ini nggak selalu mereka yang sudah bekerja. Ada nggak mahasiswa? Banyak dari mereka mahasiswa Oh juga. banyak mahasiswa. Betul. Jadi kalau bicara freelancer ini boleh dijelaskan apa kontribusi mereka di sini dan bagaimana cara kerja Seribu.com ini antara yang meminta jasa dan yang menyuplai jasa. Jadi freelancer kita rata-rata itu adalah mereka yang punya skill setnya seperti desainer, website, programmer, UI UX ya, content creator, translator gitu. Dan rata-rata itu skill level job. Dan freelancer kita itu bisa register di website kita atau platform kita dan itu gratis. Dan setelah itu mereka bisa buat jasanya di platform kita. Nanti kita akan bawain klien ke mereka dan klien-klien ini yaitu UKM maupun medium size business di Indonesia maupun di luar negeri yang akan order jasanya dan semua itu online. Jadi artinya bisa bekerja dari mana aja. Betul. Jadi dari rumah juga bisa. Bisa banget. Kalau aku ngelihat pas aku dulu balik dari kuliah ya di Amerika, balik Jakarta, balik Indonesia itu salah satu problem yang paling gede di market itu sebenarnya unemployment atau tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Ini belakangan lagi benar-benar panas itu masalah ada 10 juta ya Gen Z yang sekarang ini unemployed. Nah makanya kita ngelihat nih ini satu masalah besar ya yang kita harus buat kita tuh tergerak untuk solve the problem. Jadi lahirnya Seribu.com untuk menyelesaikan masalah pengangguran di negeri kita tercinta ini. Betul banget. Tapi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu ya satu tayangan berikut ini. Di Seribu, kami mempercepat kesuksesan bisnis di Indonesia. Berani tantang batasan Anda, seribuin aja solusinya. Bergabunglah dengan ribuan pembisnis dan freelancer yang telah memanfaatkan Seribu untuk meraih kesuksesan bersama. Seribu menghubungkan Anda dengan freelancer Indonesia berkualitas secara cepat dan tepat. Komitmen kami adalah menyediakan solusi yang disesuaikan untuk kebutuhan bisnis Anda melalui platform terpercaya. Seribu, platform andalan untuk sukses dengan freelancer. Yang biasanya minta dibantu jasa apa aja yang paling banyak sekarang ini? Jadi kita banyak banget itu bantu sebenarnya new business ya atau pengusaha baru dan rata-rata klien-klien kita juga banyak di daerah gitu. Jadi kita kayak connecting antara klien-klien atau UKM di daerah sama freelancer juga yang nggak cuma di Jakarta aja. Oke, tapi ngomong-ngomong Ryan ini sendiri lulusan apa sih? Saya itu sebenarnya insinyur. Background saya itu teknik elektro. Nah tapi sebelum melahirkan atau menginisiasi kelahiran Seribu.com pernah bekerja di mana? Saya pernah bekerja di Amerika, dulu di LA selama setahun. Terus ada krisis yang lumayan besar di Amerika. Itu kita bilang housing crisis, akhirnya saya harus balik ke Indonesia. Dan di Indonesia itu aku sempat kerja di data center ya sebagai network engineer. Dan abis itu aku pindah ke satu perusahaan fast food chain ya. Dan di situ sekitar 3 sampai 4 tahun. Banyak hal yang saya pengen initiate, pengen mulai, tapi itu tidak dapat. Terus? Jadi aku ngerasa kayaknya kalau saya mau mulai ide ini, saya harus keluar dari company. Saya sempat tuh waktu itu sampai 1 sampai 2 tahun yang saya lakukan itu cuma pitching idea. Tapi nggak pernah bisa ngeeksekusiin idenya. Jadi nekat keluar dari company ya langsung buat Seribu. Oke, jadi callingnya tuh kuat sekali ya untuk memulai sesuatu yang menurut Ryan ini akan lebih banyak manfaatnya buat masyarakat kita untuk mengurangi pengangguran tadi. Ini idenya kan waktu Seribu.com ya? Betul banget. Jadi ada 2 yang jadi triggernya. Pertama itu adalah memang pas saya balik Indonesia, saya ngelihat tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya. Dan kedua, pas saya di Amerika, saya sempat ke daerah tech company di Amerika dan saya Di Silicon Silicon Valley. Saya masuk
company visit. Company ini handle 100.000 B2B client. Dan yang saya paling kaget, di dalam company ini cuma ada 15 orang. Oke, apa yang membuat Ryan kaget dan kemudian terinspirasi? Jadi saya selalu dari dulu itu ngerasa kalau saya punya one day punya satu company itu saya nggak mau terlalu banyak orang. Ya karena terlalu banyak orang itu juga akhirnya banyak headache-nya juga. Tapi saya mau bantu banyak orang. Kalau di seribu.com ini, itu di seluruh Indonesia ada freelancer yang menawarkan jasa di sini? Betul. Jadi freelancer kita itu banyak di Jakarta ya. Top 5-nya itu ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya sama Medan. Gitu. Jadi itu tidak centralized ke satu tempat aja. Nah, kalau di seribu.com, apakah ada pesanan dari luar negeri? Kalau di seribu.com itu sekitar 3-5% klien kita itu dari luar negeri. Oh, Mas Andi. jadi ada itu ya? Betul. Mereka minta apa itu biasanya? Dibuatkan apa atau jasa apa yang mereka butuhkan? Ada investment company dari New York, dia minta dibuatkan dia punya video company profile. Gitu, dan aku percaya maksudnya di negara-negara yang lain juga ada ya kayak di Eropa. Dan aku percaya banget sebenarnya talent Indonesia tuh bagus-bagus. Kualitasnya itu nggak kalah sama talent luar negeri. Yang kurang itu kesempatannya dan aksesnya supaya bisa tap in ke market luar negeri. Gitu, makanya goalnya sama visinya 1000 ke depan ya ditambah plus satu lagi itu adalah gimana buka pintu sama akses talent Indonesia ya ke luar negeri. Dan jadi freelancer itu nggak bisa cuma kita jago eksekusi aja atau jago gambar, misalnya jago desain, jago programming, nggak bisa. Ya harus ngerti juga gimana cara communicate sama merekanya. Gimana cara baca suasana sama manage expectation mereka. Wah, jadi kalau joke-nya dulu kan ada anak yang dimarahin sama orang tua karena di kamar terus kan. Ini anak kamu tuh, ayo keluar kerja gitu kan. Ibu, aku lagi kerja. Kerja apa? Di kamar terus main komputer terus gitu kan. Tak tahu dia punya penghasilan. Itu dulu. Sekarang orang udah tahu di rumah pun kita bisa bekerja dan menghasilkan uang ya. Nah salah satunya ya menawarkan jasa ke seribu.com tadi ya. Ayah saya satu-satunya yang datang ke saya, kamu udah keluar dari company lama, kenapa cuma kasih 8 bulan untuk ini? Be persistent, saya masih ingat kata-katanya dia.